Selamat pagi saudara-saudari sekalian yang di dalam Yesus Kristus. 在主内的弟兄姐妹们， Hari ini dalam ibadah kita akan merayakan Hari Ibu. 今天在我们早上的聚会，我们要庆祝母亲节， Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Ibu. 恭祝母亲们。 Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. 我们在神的面前，大家来默祷。 Di dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 诗篇100篇第1到第3节，普天下当向耶和华欢呼，我们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位主内弟兄姐妹， pagi ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan karena kita masih bisa beribadah. 今天早上我们要感谢神，因为我们还可以敬拜他。 Dan kita juga mau mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan 我 Tuhan. 们在神的面前要承认我们种种的罪， Kita mau merendahkan diri, 我们要谦卑， kita mau bertobat, 我们要悔改， kita mau mohon belas kasihan Tuhan, 愿神怜悯可怜我们， supaya Tuhan menyucikan dan menguduskan hidup kita. 好让神洁净我们，在我们一生。 Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 列王记下7章14节，你这称为我名以下子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Mari Bapak Ibu dengan memegang kepada firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita. 我们趁着神的真理来到神的面前，承认我们的罪。 Kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa kalau kami masih bisa hidup sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini seluruh umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami banyak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan sesama kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh. Kami mengaku ya Tuhan, kadang-kadang di dalam situasi kesulitan, dalam pergumulan, kami juga sering bersungut-sungut. Kami sering melupakan Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh merendahkan diri kepadamu. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami mengaku, kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan Engkau. Kami sungguh-sungguh bersalah di hadapan sesama kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Sucikan kami, kuduskan kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Tuhan, ampuni kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan tolonglah kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh memperbaharui hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami menyerahkan diri kami semuanya. Sekali lagi ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sedang beribadah pagi hari ini. Tolonglah seluruh umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sececea. Jemaat tetap berdiri. 会众仍然站立。 Mari kita nyanyikan masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur memuji Dia. 我们来赞美神，来到神的面前。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Saat ini kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian pujian Canmei Kansieni. 我们来赞美神。赞美你。
Benar ya Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Seluruh makhluk yang bernafas datang untuk memuji-Mu, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberkati dan membimbing setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikanlah kami sehingga kami layak datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Pada hari ini Tuhan, tepatnya minggu kedua di bulan Mei ini, kami memperingati Hari Mama. Kami ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami seorang mama yang sudah melahirkan dan membesarkan kami di dunia ini. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah di atas semua mama yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, pada masa sekarang ini, kiranya kami semua umat-Mu lebih mendekatkan diri lagi kepada-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya wabah virus Corona ini boleh cepat berlalu. Demikian doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. 请会众站立， Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. 我们来承认我们的信仰。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri, kita akan berresponsoria. 会众仍然站立，我们齐应。 Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 才得的夫人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里依靠她，
必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她开口就发智慧，她时尚有仁慈的法则。她观察家务，并不吃闲饭。她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她，说才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽虚假的、美容色虚浮的，为敬畏耶和华的妇人必得称赞。Gloria Patri. 荣耀神。阿门。Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Kita angkat pujian Bunga Anyer. 我们来赞美神，康乃馨。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkannya. Kami semua diberikan hikmat untuk boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10.
Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dantir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini dalam ibadah kita juga merayakan Hari Ibu. Nah, karena itu terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu dan juga para calon-calon ibu. Ya, kiranya Tuhan terus boleh menolong dan memberkati para ibu-ibu semua di dalam menjalankan tugasnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan kita adalah kekuatan kasih seorang ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah lagu anak-anak yang menggambarkan tentang besarnya kasih seorang ibu, yang saya yakin bahwa kita semua sudah pernah mendengarkannya, bahkan mungkin juga bisa menyanyikannya. Lagunya seperti ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin penulis lagu ini menuliskan lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Bagaimana dia mau mengungkapkan besarnya kasih ibunya yang diberikan kepadanya. Kasih seorang ibu yang memberi, yang tidak terbatas, yang tidak hitung-hitungan, yang tidak pernah berubah dan rela untuk berkorban. Nah, dari mana asal kasih ibu itu? Saudaraku yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan, sumber segala kasih itu. Dialah yang menempatkan kasih besar dan kasih ajaib itu di dalam hati setiap ibu, supaya setiap anak bisa bertumbuh di dalam kasih ajaib tersebut. Kasih itulah yang membuat seorang ibu untuk tidak pernah memperhitungkan segala pengorbanan bagi anak-anaknya. Kasih itulah yang membuat seorang ibu untuk terus berjuang memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya. Saudara-saudari, hampir semua ibu di dunia ini demikian.
Dan salah satunya adalah Yokebed. Saudaraku, Yokebed adalah ibu Musa, ibu Harun dan Miriam. Kalau kita baca di dalam Alkitab, namanya cuma 2 kali disebutkan. Namun demikian, melalui kehidupan anak-anaknya kita bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang ibu yang luar biasa. Kenapa dia ibu yang luar biasa? Yang pertama, dia adalah seorang ibu yang sangat beriman. Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Raja Mesir sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyatnya bahwa kalau mereka melihat seorang bayi laki-laki lahir di tengah-tengah keluarga Ibrani, maka mereka boleh melemparkannya ke Sungai Nil. Dan kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Saya yakin bahwa perintah ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, kecemasan, ketegangan di tengah-tengah keluarga Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Terlebih-lebih kalau di keluarga itu ada ibu yang sedang mengandung. Mungkin mereka akan berdoa setiap hari kepada Tuhan supaya bayi mereka yang lahir itu adalah perempuan. Saudaraku yang terkasih, ketegangan itu menghantui semua ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu-ibu Israel yang ada di Mesir. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yokebed sebagai seorang ibu pada waktu itu. Terlebih-lebih ketika dia melahirkan dan melihat bahwa bayi yang dia lahirkan adalah seorang bayi laki-laki. Saudaraku, tidak ada seorang ibu yang rela anaknya mati. Bahkan sering kita dengar, ibu akan memilih lebih bagus dia yang mati daripada anaknya. Sekali lagi, tidak ada seorang ibu yang rela anaknya meninggal dunia. Nah, karena itulah kemudian Yokebed memutuskan bersama dengan keluarganya untuk menyembunyikan bayi laki-laki mereka di dalam rumah. Saudara-saudari, tetapi persoalan belum selesai. Menyembunyikan seorang bayi sama seperti menyembunyikan bom waktu. Kenapa? Karena bahasa bayi adalah menangis. Ketika bayi lapar, dia akan menangis. Ketika dia haus, dia akan menangis. Ketika dia kotor, dia akan menangis. Ketika dia digigit nyamuk, dia akan menangis. Merasa tidak nyaman, dia akan menangis. Hanya itu bahasa yang bisa dikatakan oleh seorang bayi. Jadi kita bisa bayangkan suasana di dalam rumah mereka. Ketika mereka harus menghadapi bayi yang menangis, mungkin mereka, Yokebed sebagai ibu, akan cepat-cepat menutup mulut bayinya, atau memeluknya, atau menyusuinya, mendiamkan bayi mereka supaya suaranya tidak terdengar keluar, tidak terdengar oleh orang-orang Mesir. Karena kalau terdengar akan sangat-sangat bahaya bagi keselamatan bayi laki-laki mereka. Dan mungkin juga mereka akan membatasi diri untuk keluar. Amran, suami Yokebed, mungkin dia hanya keluar ketika dia bekerja. Atau mereka akan keluar ketika mereka hanya butuh sesuatu, melakukan sesuatu. Karena apa? Karena mereka takut akan ditanyai oleh orang-orang bayi mereka yang lahir, laki-laki atau perempuan. Saudaraku, anak-anak mereka, Harun dan Miriam, mungkin juga dibatasi untuk keluar rumah, dibatasi untuk bermain dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena mereka takut anak-anak mereka nanti akan keceplosan ngomong kepada orang lain bahwa mereka punya adik laki-laki yang baru lahir di rumah mereka. Saudara-saudara, situasi mereka begitu mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menegangkan. Keselamatan seorang bayi dipertaruhkan. Saudara-saudara, di dalam keadaan yang sulit demikian, kita melihat bahwa Yokebed tidak panik.
Dia tidak putus asa, dia tidak stres, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa nggak dengar doaku? Aku minta bayi perempuan. Tapi kenapa yang lahir laki-laki? Dia tidak bersungut-sungut. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan memberikan seorang bayi laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah situasi mereka yang sulit, pasti ada rencana Tuhan yang baik di tengah keluarga mereka. Pasti ada hal yang baik Tuhan mau kerjakan bagi bayi itu dan bagi keluarga mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yokebed dan keluarganya dalam keadaan sulit sekalipun, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang mereka bisa lakukan, mereka sudah lakukan. Dan selebihnya, mereka serahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yokebed adalah seorang ibu yang kreatif dan berhikmat. Di tengah kesulitan, Yokebed tidak menjadi apatis, tidak hanya sekedar menangis dan menerima nasib atau larut di dalam rasa khawatirnya, tetapi dia terus berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari persoalan ini, apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya dan keluarganya. Dia terus berpikir, dia mengamati, dia meneliti, dia melihat, dan kemudian dia melakukan apa yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah dia teliti, dan apa yang dia anggap bisa menyelamatkan keluarganya. Meletakkan bayinya di tepi sungai Nil agar ditemukan oleh putri Firaun. Meletakkan bayinya di dalam sebuah peti yang sudah dilapisi dengan gala-gala dan ter, supaya bayinya itu tidak terkena air. Kemudian mengajari anak perempuannya untuk menjaga adiknya yang diletakkan di tepi sungai Nil. Mengajari anak perempuannya untuk mengajukan saran kepada putri Firaun. Sehingga akhirnya Musa dapat bebas disusui dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Bahkan untuk itu mereka diberi upah oleh putri Firaun. Saudara-saudari, Yokebed, seorang ibu yang kreatif dan berhikmat di tengah-tengah situasi yang sulit, dia terus berpikir, dia terus mencoba melakukan apa yang bisa dia lakukan. Lalu kemudian yang ketiga, Yokebed adalah seorang ibu yang menanamkan iman kepada anak-anaknya. Walaupun Musa tinggal dengan Yokebed dan keluarganya hanya sampai usia 4 tahun, sampai selesai masa menyusuinya. Namun Yokebed itu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menegakkan akar kehidupan Ibraninya dan juga untuk mengajarkan kepada anaknya tentang Allah mereka, Allah yang mereka sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah sebabnya walaupun Musa kemudian tinggal di Mesir, menjadi anak angkat putri Firaun, diajari ajaran-ajaran dan budaya-budaya Mesir, dididik di dalam pendidikan Mesir yang tentu saja diajari tentang Tuhannya, Tuhan Mesir. Tetapi kita melihat bahwa Musa tetap tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah orang Ibrani. Musa tetap tahu siapa Allah yang disembahnya dan Allah yang disembah oleh bangsanya, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya kemudian Musa dipilih oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Harun, abang Musa, dia juga adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi juru bicaranya Musa. Dan juga bersama-sama dengan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Miriam kakak Musa, dia adalah seorang nabiya yang memimpin puji-pujian untuk Tuhan.
Yokebed sebagai seorang ibu, dia berperan besar di dalam menanamkan kerohanian anak-anaknya. Sehingga kita melihat kemudian anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak-anaknya walaupun menghadapi begitu banyak persoalan, tantangan, kesulitan, tetap mengakui Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya membayangkan bahwa kehidupan kita saat ini hampir sama dengan kehidupan keluarga Musa pada waktu itu. Kehidupan kita sedang dalam situasi yang sulit karena ancaman virus corona. Virus yang bisa merenggut nyawa kita dan anggota keluarga kita. Virus yang memaksa kita semua harus berdiam diri di dalam rumah. Dan banyak kekhawatiran yang muncul karena pandemi ini. Anak-anak yang masih kecil yang katanya rentan dengan virus ini. Para orang-orang tua yang sudah lansia, yang memiliki penyakit juga rentan dengan virus ini. Atau anak-anak yang studi di luar negeri, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang bekerja di luar negeri atau di luar kota yang berada di daerah zona merah. Saudara-saudari, kemudian juga anak-anak mungkin yang sekarang mulai stres karena tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar, tidak bisa bermain. Ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang semakin sulit, masalah keamanan yang semakin mengkhawatirkan, dan ada banyak kesulitan persoalan lain. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang terkasih, khususnya para ibu-ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Belajar menjadi seseorang yang tetap beriman kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Belajar menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ini sangat dibutuhkan di dalam situasi sekarang ini. Sehingga kita boleh tetap percaya ada jalan keluar dari Tuhan untuk setiap kesulitan ini. Sehingga kita bisa dikuatkan, sehingga kita bisa tetap berdiri tegak di tengah-tengah situasi ini. Sehingga kita bisa menolong keluarga kita, menolong anak-anak kita. Tetap percaya sesulit apapun situasi kita, Tuhan tetap memelihara kita. Tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, tidak panik. Saudara-saudari, mari kita belajar. Justru di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita dituntut untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin beriman kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian mari kita juga belajar menjadi kreatif dan berhikmat. Menjadi ibu-ibu yang kreatif dan berhikmat. Kita mengamati, kita meneliti, kita melihat, kemudian kita memutuskan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan keluarga kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka di dalam belajar mereka, di dalam mengatasi rasa bosan mereka. Supaya kita bisa menolong keadaan perekonomian kita yang mungkin sulit. Apa yang bisa kita lakukan? Atau mungkin juga menolong suami kita yang mungkin di dalam keadaan juga sulit karena pekerjaan dan sebagainya. Mari kita hidup dengan penuh hikmat. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita di tengah-tengah situasi ini. Jangan habiskan tenaga, pikiran, dan waktu kita untuk berkeluh kesah. Jangan habiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk sekedar mengomentari, mengomeli keadaan sekarang ini. Tapi mari kita pakai keadaan ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah kesulitan, pasti selalu ada kesempatan. Sekali lagi, di tengah-tengah kesulitan selalu ada kesempatan bagi kita. Nah, karena itu mari kita belajar menjadi kreatif. Belajar menjadi lebih berhikmat. Sehingga kita bisa menolong keluarga kita. Dan yang terpenting, mari kita pakai kesempatan ini untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita. Memastikan mereka untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus.
Mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengajar mereka arti doa, arti ibadah, arti membaca firman Tuhan, arti hidup dengan iman, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Saudara-saudara, saat-saat sekarang ini kita punya banyak waktu bersama-sama dengan mereka. Kalau waktu-waktu yang biasa dalam keadaan-keadaan normal, mungkin kita disibukkan dengan semua kegiatan, semua aktivitas kita dari pagi sampai malam. Sehingga waktu kita bertemu dengan keluarga kita sangat terbatas. Waktu kita bertemu dengan anak-anak sangat terbatas. Tetapi saat ini kita selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kita punya banyak waktu bersama-sama dengan keluarga kita. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menanamkan iman kepada mereka, untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada mereka. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting dan mendesak. Apa gunanya mereka semua sukses di dalam studi? Apa gunanya mereka sukses dalam pekerjaan jika mereka tidak takut akan Tuhan? Jika mereka tidak membenci dosa? Saudara-saudara, menjadi seorang ibu adalah anugerah Tuhan. Dan tugas menjadi seorang ibu adalah tugas yang penting. Nah, karena itu setiap perempuan yang terpanggil menjadi seorang ibu ini perlu benar-benar bergantung kepada Tuhan. Di dalam doa meminta kuasa dan hikmat untuk menjadi seorang ibu yang diberkati. Hari ini di dalam peringatan Hari Ibu, bukan hanya para ibu diingatkan kembali akan tugas dan perannya yang penting dalam keluarga, namun juga mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan seorang malaikat yang bernama ibu kepada kita semuanya. Kita tidak bisa memilih ibu kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu diberikan Tuhan. Nah, karena itu kita percaya bahwa ibu kita itu adalah ibu yang pas buat kita. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih ibu kita, tetapi kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan untuk ibu kita. Kita bisa memilih apa yang bisa kita perbuat untuk ibu kita. Ibu kita mungkin tidak sempurna. Sebagai ibu dia banyak kekurangan. Mengharapkan kesempurnaan seseorang itu mustahil. Seorang ibu pun sebenarnya ingin jadi ibu yang sempurna buat anak-anaknya. Dan dia sudah berusaha untuk itu. Tetapi ibu juga adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maka sebagai seorang anak, kita harus mengerti akan hal itu. Satu hal yang pasti, bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga di dalam ketidaksempurnaannya untuk memberikan kasih yang sempurna kepada anak-anaknya. Oleh karena itu seharusnya kita menghormatinya, seharusnya kita mengasihinya, meninggikan derajatnya sebagai ibu yang dari rahimnya kita berasal, merawatnya, menjaganya, terlebih-lebih ketika dia sudah tua dan ketika dia sudah dalam keadaan lemah. Bukankah itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian juga kepada para suami, kasihilah, hormatilah, dan bantulah istrimu, ibu anak-anakmu. Berjuanglah bersama-sama dengannya di dalam membangun keluargamu, di dalam mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan, membangun generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang berkarakter Kristus. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk semua para ibu. Selamat menjalankan peran pentingmu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami lagi akan
hadirnya seorang ibu di dalam kehidupan kami. Ibu yang sudah melahirkan kami, membesarkan kami, dan mengasihi mereka. Ibu yang tidak sempurna, namun mengasihi kami dengan kasih-Nya yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi hari boleh menolong kami semuanya. Para ibu-ibu, bagaimana kami boleh terus berjuang untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Kami boleh menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan, menjadi ibu-ibu yang kreatif dan berhikmat, dan juga ibu-ibu yang menjadi teladan, yang menanamkan iman Kristen kepada anak-anak kami. Dan juga Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga terus belajar menghormati, mengasihi ibu kami, merawat mereka, khususnya juga terlebih-lebih ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah lemah. Kami boleh terus tetap memperhatikan mereka, merawat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa kiranya juga Tuhan terus melawat bangsa kita, menolong pemimpin bangsa dan negara kita dari tingkat pusat sampai daerah, menolong rakyat Indonesia, para sukarelawan, tenaga medis, bahkan mereka-mereka juga yang terkena pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa, kita menyerahkan mereka ke dalam pimpinan kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita berdoa untuk para ibu di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana di dalam menjalankan peran mereka, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelayan Tuhan, pekerja, dan sebagainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini sekali lagi kami datang kepadamu dan kami membawakan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lawatlah bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kami mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka boleh bersinergi, berjalan bersama-sama, menjalankan aturan dan peraturan, dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan untuk boleh menolong masyarakat di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa Engkau terus menolong mereka sehingga kebijakan-kebijakan mereka itu boleh menolong rakyat Indonesia yang sedang dalam keadaan sulit ini menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong agar kami juga dapat hidup patuh terhadap anjuran pemerintah, hidup bijaksana, mengatur kehidupan kami, menjaga keluarga kami, menjaga kesehatan kami, dan menjaga orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan bersandar kepada Tuhan di dalam keadaan-keadaan sekarang ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, mereka yang berada di garis depan yang berhadapan langsung merawat para pasien COVID-19. Tuhan, lebih-lebih juga menolong mereka, memberikan kekuatan, pertolongan Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat bijaksana, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak para dokter, perawat yang gugur karena pandemi ini, dan kami berdoa kiranya juga Tuhan menolong keluarga mereka yang mereka tinggalkan, menghibur keluarga mereka. Bapa di surga, saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para ibu-ibu di seluruh dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, memberikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka boleh menjalankan peran mereka dengan baik, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang bekerja, atau apapun peran mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, dan Tuhan yang tambahkan iman. Biarlah semua para ibu-ibu boleh sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Tuhan
Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GHMI Hosana Lubuk Pakam. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau menolong mereka, Engkau menghibur, menguatkan mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan terus menyertai, memberikan kesehatan hari demi hari, menopang mereka, menguatkan mereka. Yang sudah lanjut usia, Tuhan biarlah juga memberikan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Biarlah mereka juga Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan melalui anak-anak, menantu dan cucu mereka, boleh mengalami lawatan Tuhan, dirawat oleh keluarga mereka dengan baik. Dan mau berdoa juga jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, mungkin mereka dalam kesulitan ekonomi, Tuhan juga kiranya boleh menolong mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, mengirimkan pertolongan untuk mereka sehingga mereka boleh mengatasi setiap kesulitan mereka. Juga memberikan hikmat bijaksana kepada jemaat-jemaat Tuhan bagaimana menjaga keluarga, menjaga kehidupan mereka. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka dan biarlah mereka boleh tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tetap teguh di dalam iman mereka. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini adalah persembahan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. 奉献我们将最好的献与神。 Kita bernyanyi pujian Yen Yi Ai. Kita angkat pujian, 我们来唱歌。 天父，谢谢您，无论何种的困难和试探面临我国以及全世界，在这个抗疫和防疫中，在这场疫情灾难中，你还供应我们所需要的，我们要谢谢你，父神。我们还有机会将你所赐给我们的献给于你，求你悦纳，使用在你的圣工上，可以扩展你的圣殿。感谢你，父神，我们祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿门。 Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位主内弟兄姐妹们， kita akan melihat warta kita. 我们看报告事项。
Nah, hari ini adalah ibadah memperingati Hari Ibu. 今天我们庆祝母亲节， Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. 我恭祝各位母亲快乐。 Tuhan kiranya terus menolong memberkati para ibu semua di dalam melakukan tugas dan perannya. 但愿神祝福每个母亲们的工作。 Nah, untuk perayaan Hari Ibu gereja kita yang seharusnya kita lakukan hari ini 平常我们纪念母亲节， akan digabung dengan perayaan Hari Bapa bulan depan. 就是我们跟父亲节联合在一起。 Jadi mari kita terus berdoa 我们不断的来代求， supaya pandemi ini bisa cepat selesai, 好让这个疫情尽快的再从我们国家解决， sehingga kita bisa beribadah bersama-sama lagi di dalam gereja 好让我们可以来到神的殿里来敬拜他， dan merayakan Hari Ibu, Hari Bapa bersama-sama. 可以联合的庆祝母亲跟父亲节。 Lalu kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan bisa mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada. 凡各位弟兄姐妹愿意奉献或者实意奉献到教会的，你们可以从银行里面汇过财政， Atau boleh membawa persembahannya langsung kepada bendahara gereja kita. 或者是我们可以直接联系这个教会的财政， Atau menitipkannya kepada kami untuk diserahkan kepada 或 bendahara. 者你们也可以借着我们可以帮你。 Terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap turuti anjuran pemerintah dan tetap berdoa. 最后的就是我们要看顾自己的健康，也要随着政府所规定的。 Mari kita kembali bernyanyi. 我们再来赞美神， Mama, aku mengasihimu. 妈，我爱你。 像我年少这阵，那段幸福的日子，无忧无虑欢乐的情景。而今已长大成人，为我为社会献身，感谢妈妈养育的恩情。妈妈，我爱你。 妈妈，我爱你，无论何处我多思念你。妈妈，我爱你，妈妈，我爱你，我永远爱你，也孝顺你。Teringat masa muda, ingat masa mudaku, hari yang berbahagia, saat yang gembira tak gelisah. Kini telah dewasa, berbakti untuk negara. Terima kasih atas jasa mama. Mama, aku mengasihimu, dimanapun tetap ku ingat. Mama, aku mengasihimu, ku patuh dan hormat padamu. Mama, aku mengasihimu. Mama, aku mengasihimu, dimanapun tetap ku ingat. Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mama, aku mengasihimu, ku patuh dan hormat padamu. Kita akan mengakhiri kebaktian kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doksologi, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们这样的颜色，今日赦给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。不见这小万国文明，齐声赞美父子圣灵，三位一体同有共主，光有自言万福成文。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动，带领与交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menolong, menopang, menyertai Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian setelah selesai, Tuhan Yesus memberkati.